Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Ain dengan NIM 24210100448. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang memahami studi filsafat Islam dari mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampuh Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Nah, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah disiplin yang mengkaji pemikiran dan prinsip-prinsip filsafat yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Filsafat ini bertujuan untuk memahami realitas eksistensi dan nilai-nilai moral dalam konteks ajaran agama. Dengan menggabungkan pemikiran rasional dan wahyu, filsafat Islam menciptakan landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, Tuhan, dan manusia. Filsafat ini juga mencakup pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang berkontribusi dalam menjembatani antara akal dan iman. Secara keseluruhan, filsafat Islam berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan etika dalam tradisi Islam. Kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia. Kata philosophia merupakan gabungan dari dua kata, yakni philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebenaran dan kebijaksanaan. Sehingga philosophia diartikan mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Kata filosofia dari Yunani tersebut diserap ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Penyerapan kata tersebut terjadi dengan adanya penerjemahan karya-karya teks Yunani ke dalam bahasa Arab yang dilakukan pada abad kedua hingga pada abad ketiga Hijriah. Falsafah juga dimaknai sebagai pengetahuan tentang segala yang ada dan tentang ilahiyah dan insaniyah. Nah, yang dimaksud dengan makna dari ilahiyah adalah nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan makna dari insaniyah, hidup setiap manusia harus membawa misi keharmonisan. Pondasi mengenai filsafat dibangun oleh Plato pada 427 sampai 347 SM dan Aristoteles pada 384 sampai 322 SM. Plato merupakan murid dari Socrates pada 470 sampai 399 SM yang sebelumnya juga telah memberikan pengajaran mengenai filsafat, khususnya filsafat moral. Namun Socrates tidak meninggalkan karya tulis apapun, jadi pemikirannya diambil dari muridnya. Plato kemudian menjadi guru Aristoteles. Ketiga tokoh tersebut, Socrates, Plato, dan Aristoteles, merupakan tokoh-tokoh kunci dalam filsafat. Plato juga mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala hal yang ada, sedangkan muridnya Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, jadi di sini menurut Plato, filsafat Islam bisa diartikan sebagai kegiatan pemikiran yang bercorak Islami. Islam di sini menjadi jiwa yang mewarnai suatu pemikiran. Filsafat ini juga dikatakan Islami bukan karena yang melakukan aktivitas kefilsafatan untuk orang yang beragama Islam atau orang yang berkebangsaan Arab, akan tetapi objeknya mengenai pokok-pokok keislaman. Plato juga mendefinisikan istilah filsafat Islam melahirkan dua kemungkinan pemaknakan. Pertama, filsafat Islam dalam artian filsafat tentang Islam atau philosophia of Islam. Dalam hal ini, Islam menjadi bahan telaah atau objek material suatu studi dengan sudut pandang objek formalnya adalah filsafat. Kedua, filsafat Islam dalam artian Islamic philosophia, yaitu filsafat yang Islami. Menggunakan filsafat dalam mengkaji Islam ibarat menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral, dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa sholih fi kulli zaman wa al makan, atau yang disebut relevan pada setiap waktu dan ruang. Nah, contoh dari sholih fi kulli zaman wa al makan ini adalah seorang santri harus bisa relevan, sholih, dan bermanfaat bagi siapapun di semua tempat dan waktu. Nah, jadi itu tadi membahas tentang pengertian filsafat Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah filsafat Islam. Jadi sejarah filsafat Islam di sini, filsafat Islam muncul sebagai hasil pertemuan antara tradisi filosofis Yunani dan ajaran agama Islam pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Pada periode ini para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina
berusaha mengintegrasikan pemikiran rasional dengan teologi Islam. Mereka mempelajari dan menerjemahkan karya-karya Yunani serta mengembangkan ide-ide baru yang mengaktifkan akal dan iman. Filsafat ini berfokus pada berbagai tema termasuk eksistensi Tuhan, alam semesta, etika, dan pengetahuan. Melalui dialog antara akal dan wahyu, filsafat Islam berkontribusi pada perkembangan pemikiran di dunia barat dan menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam berbagai disiplin. Kesimpulannya sih, filsafat Islam tidak hanya memengaruhi dunia muslim, tetapi juga berperan penting dalam sejarah pemikiran global. Secara keseluruhan, sejarah munculnya filsafat Islam merupakan refleksi dari usaha untuk memahami dan menjelaskan realitas melalui lensa agama dan akal, serta menunjukkan keterbukaan dan dialog antara tradisi yang berbeda. Filsafat ini merupakan bagian dari warisan intelektual dunia muslim dan turut berperan dalam perkembangan pemikiran global. Filsafat Islam dipengaruhi oleh berbagai tradisi antara lain filsafat Yunani, filsafat Persia, dan filsafat India. Perkembangan awal ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di Baghdad. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Rumah Hikmah, sebuah lembaga yang bertujuan menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya filsafat Yunani. Tokoh seperti Al-Kindi yang dikenal sebagai bapak filsafat Arab berusaha memandukan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Filsafat klasik, tokoh-tokoh utama periode ini adalah Al-Farabi, dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan gagasan tentang etika dan politik dan merupakan ahli logika, dan ia membangun sebuah sistem pemikiran yang mengintegrasikan metafisika. Ibn Rus, ia dikenal karena komentarnya terhadap karya Aristoteles. Ibn Rus berusaha mendamaikan filsafat dan teologi dengan alasan bahwa keduanya sejalan. Seperti dikatakan Oliver Leaman dalam Qudori Soleh, adalah suatu kesalahan besar jika menganggap bahwa filsafat Islam bermula dari penerjemah teks-teks Yunani tersebut. Pertama, bahwa belajar atau berguru tidak berarti meniru atau membebek semata. Meski difahami bahwa kebudayaan Islam menembus berbagai macam gelombang di mana ia bergumul dan berinteraksi. Pergumulan dan interaksi ini melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jika kebudayaan Islam tersebut terpengaruh oleh kebudayaan Yunani, mengapa tidak terpengaruh oleh peradaban India dan Persia, misalnya? Artinya transformasi dan peminjaman beberapa pemikiran tidak harus mengkonsekuensikan perbudayaan dan pencipraan. Seorang murid berhak mengambil pemikiran-pemikiran gurunya, namun pasti ia juga memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri, sebab dari pemikiran-pemikiran gurunya pasti terdapat hal-hal yang tidak ia setujui. Sehingga dalam hal ini tentu akan memiliki pandangan dan pemikiran baru. Begitu juga seorang filosof berhak mengambil sebagian pemikiran yang lain, namun hal itu tentu tidak menghalanginya untuk menuangkan dan mengemukakan pendapatnya tersendiri. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang model penelitian filsafat Islam. Saya di sini mengambil model Muhammad Amin Abdullah. Dalam penelitian filsafat Islam, Muhammad Amin Abdullah menyoroti pendekatan hermeneutik dan dialogis. Ia fokus pada penafsiran teks-teks klasik dengan memperhitungkan konteks sosial dan budaya kontemporer. Kesimpulannya, model penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih dinamis dan relevan terhadap pemikiran Islam, mengajak dialog antara tradisi dan modernitas, serta mengutamakan aspek kritis dalam memahami ajaran Islam. Dengan begitu, pendekatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan filsafat Islam yang lebih inklusif dan aplikatif. Nah, hasil penelitian Amin Abdullah dalam bidang filsafat Islam dapat ditemukan dalam berbagai karya, baik secara individu maupun gabungan dengan karya orang lain. Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya Religious Student on Normativity on Historicity mengatakan, sayangnya terdapat ambiguitas dan kebingungan dalam pemikiran kita, termasuk di universitas dan akademisi. Tampaknya sulit bagi kita untuk membedakan antara filsafat dan sejarah filsafat. Nah, model penelitian kedua saya mengambil dari Otto Horowitz, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Otto Horowitz, Majid Fahri, dan Harun Nasution adalah tiga tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang studi Islam dan filsafat. Otto Horowitz adalah seorang penerbit Jerman yang dikenal karena fokusnya pada literatur Timur Tengah dan karya-karya Islam.
Karyanya sangat berharga dalam mendistribusikan literatur akademis dan manuskrip penting yang seringkali sulit diakses. Di sisi lain, Majid Fahri adalah seorang filsuf dan sejarawan Islam terkemuka yang berasal dari Lebanon. Dia terkenal karena penelitiannya yang mendalam dalam filsafat Islam, khususnya tentang tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Averroes, serta upayanya menjembatani pemikiran Timur dan Barat. Harun Nasution adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang berperan penting dalam reformasi pemikiran Islam di Indonesia. Dia dikenal karena pandangannya yang progresif dan rasional dalam memahami dan menginterpretasi ajaran Islam, serta kontribusinya dalam pendidikan Islam di Indonesia. Ketiga tokoh ini, meskipun berasal dari latar belakang dan konteks yang berbeda, telah memberikan dampak besar dalam studi dan pemahaman tentang Islam di dunia modern. Otto Harrassowitz menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dalam penelitian sosial. Dengan menganalisis fenomena budaya dan sosial secara mendalam, Majid Fahri mencurahkan perhatian pada integrasi antara pemikiran Islam dan filsafat baru, mendorong peneliti untuk menjelajahi dialog antara tradisi intelektual yang berbeda dan memperkuat argumentasi melalui metode analisis kritis. Harun Nasution memperhatikan kebutuhan akan reformasi dalam pemikiran Islam, menggalakkan penggunaan metode rasional dan kritis dalam memahami teks-teks agama, serta mengajak umat untuk menerima perubahan dan modernitas. Ketiga pemikiran ini sepakat tentang pentingnya pendekatan kritis dan analisis dalam penelitian, serta relevansi konteks budaya dan intelektual dalam memahami fenomena sosial dan keagamaan. Nah, selanjutnya yaitu para filosofis Muslim dan pemikirannya. Di sini saya mengambil para filosofis Ibnu Rus. Nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd, dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus. Ia terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rus. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 Masehi ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung Qadhi al-Qudot di Cordova. Nah, pemikirannya sebagai komentator Aristoteles tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rus sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rus menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rus terkenal dengan nama explainer atau asyarih atau juru tafsir Aristoteles. Namun demikian, walaupun Ibnu Rus sangat mengagumi Aristoteles, bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengekor dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibnu Rus juga memiliki pandangan tersendiri dalam tema-tema filsafat yang menjadikan sebagai filosof Muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga sekarang. Kedua, saya mengambil model penelitian Muslim, Al-Farabi dan pemikirannya. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi. Nama Al-Farabi diambil dari nama kota tempat kelahirannya. Dia hidup pada tahun 259 sampai 339 Hijriah atau 872 sampai 950 Masehi. Ayahnya adalah seorang yang berkebangsaan Iran yang menikah dengan wanita Turkestan. Karena itu Al-Farabi kadang dikatakan seorang keturunan Turki dan kadang juga dikatakan keturunan Iran. Sejak kecil Al-Farabi gemar belajar bahasa. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turki, dan Kurdistan. Di samping mempelajari bahasa-bahasa di atas, ia juga mempelajari bahasa Arab, dan bahasa Arablah yang ia gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagaimana ia belajar dan mengamalkan ajaran Islam yang dipeluknya dengan penuh keyakinan. Selain itu, ia juga belajar ilmu yang lain seperti ilmu pasti dan filsafat.
Pemikirannya Al-Farabi memiliki banyak pemikiran-pemikiran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang diantaranya pemikiran teori Al-Farabi yang terkenal adalah emanasi atau al-fayd. Emanasi atau melimpah adalah teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin dari zat yang wajib wujud. Menurut Al-Farabi hanya Tuhan yang ada dengan sendirinya. Oleh karena itu disebut wajib al-wujudi ijahidi, atau yang mesti ada karena dirinya sendiri. Oleh karena itu antara kun dan fayakun itu adalah suatu proses penciptaan. Proses itulah yang disebut emanasi. Al-Farabi mengatakan bahwa Tuhan itu esa sama sekali. Oleh karena itu yang keluar dari dirinya juga satu wujud saja, sebab emanasi itu timbul karena pengetahuan Tuhan terhadap zatnya yang satu. Jika yang keluar dari zatnya itu berbilang, berarti zatnya juga berbilang. Dasar adanya emanasi ialah pemikiran Tuhan, dan dalam pemikirannya terdapat kekuatan emanasi dan penciptaan. Nah, yang ketiga saya mengambil para filosofis muslim dan pemikirannya, yaitu Ibnu Bajjah dan pemikirannya. Ia adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid yang terkenal dengan Ibnu Bajjah. Orang-orang Eropa pada abad pertengahan menamai Ibnu Bajjah dengan Avempaj, sebagaimana mereka menyebut nama-nama Ibnu Sina, Ibnu Gaberol, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd, masing-masing dengan Avicenna, Avicebron, Abu Bakar, dan Averroes. Ibnu Bajjah dilahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui, demikian pula masa kecil dan masa mudanya. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di Sheffield, Granada, dan Fez. Menulis beberapa risalah tentang logika di kota Sheffield pada tahun 1118 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosofis Athens, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Nah, pemikiran Ibnu Bajjah ini betapapun sedikitnya informasi mengenai aktivitas kefilsafatan dan keilmuan yang terjadi di Andalus. Abad ke-11 tak pelak telah menjadi saksi atas munculnya sejumlah ilmuwan yang meletakkan dasar bagi sebuah revolusi ilmiah dan filosof yang genuin. Dan puncak dari revolusi tersebut ialah hidupnya kembali Aristotelianisme dan tersebarnya filsafat Yunani Arab ke dunia barat. Ibnu al-Imam, salah seorang murid Ibnu Bajjah, telah mentranskripsi sejumlah besar tulisan Ibnu Bajjah Ihwal Filsafat. Nah, kesimpulan para filosofis ini adalah filsafat Islam memiliki sejarah yang kaya dan beragam dengan banyak tokoh terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran filosofis. Salah satu tokoh terkemuka adalah Al-Farabi, yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi berupaya menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menekankan pentingnya logika dan rasionalitas dalam memahami agama. Ibnu Sina juga merupakan tokoh penting yang memperluas karya Al-Farabi dengan teori metafisika dan ilmu pengetahuan, menjadikannya salah satu filsuf dan ilmuwan paling terpengaruh pada masanya. Selain itu, Al-Ghazali dikenal karena kritiknya terhadap filsafat rasional, terutama dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, di mana ia menantang pemikirannya para filsuf terhadap dan menekankan pentingnya iman dan mistisisme. Kontribusi pada pemikir ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan filsafat Islam, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada filsafat Barat selama abad pertengahan. Nah, kesimpulannya di sini, memahami studi filsafat Islam merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan memahami pemikiran-pemikiran filosofis yang berkembang dalam tradisi Islam. Filsafat Islam tidak hanya memfokuskan diri pada pengetahuan yang berasal dari teks-teks suci, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran rasional dan logis dari tradisi filsafat Yunani dan Timur Tengah. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali adalah beberapa nama terkenal yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang ini. Studi ini mencakup berbagai tema seperti metafisika, etika, epistemologi, dan politik. Baiklah, mungkin dari sini saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.